Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Skor yang cukup menggetirkan dan bikin menangis gulung-gulung di jalanan, hasil Piala Asia Putri U17, Claudia Schoenemann cetak gol indah, Timnas Putri Indonesia U17 kandas 1-6 dari Filipina. Alhamdulillah, PSSI kerja tak kenal lelah. Fans supporter Timnas Indonesia U23 bisa nobar kembali. PSSI lega usai laga Timnas U23 Indonesia versus Guinea disiarkan di TV nasional. Berikut penjelasannya. Menghebohkan publik, Nguyen lihat betapa terengginasnya ketum PSSI. Cara Erick Thohir izin ke Cerezo, Osaka untuk dapatkan Justin Hubner jadi sorotan media Vietnam. Tanpa BA-Bibu dan lama-lama, usai lawan Persija, Shin Tae-yong minta Alfreandra Dewangga langsung berangkat bela Timnas U23 Indonesia. Legenda Manchester United ini sampai berdecak kagum pada kejeniusan Shin Tae-yong yang meracik Timnas Indonesia. Kualitas sang pelatih diakui, seperti ini katanya. Kisah kelam Guinea, ancaman tersembunyi menuju duel kritis melawan Timnas U23 Indonesia di playoff Olimpiade 2024. Piala bergengsi untuk Bung Towel akan segera dimulai genderang perangnya. Ini dia lawan Timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2024, terhindar dari Malaysia kontra Thailand atau Vietnam. Sungguh menggetarkan relung hati paling dalam hingga bisa menangis tetesan embun salju. Ungkapan hati warga Irak kepada Timnas Indonesia, mereka rela lakukan ini untuk saudara muslimnya agar lolos ke Olimpiade 2024. Skandal terungkap. Rahasia gelap pertandingan playoff Olimpiade Paris, Timnas Indonesia U23 bersiap hadapi Guinea di arena tersembunyi. Di balik kehadiran Roberto Mancini di laga dramatis, keajaiban yang menggetarkan di Piala Asia U23 2024. Sosok megah Roberto Mancini menghadiri pertandingan epik di Stadion Abdullah bin Khalifa. Di balik kritikan pedas, cerita dramatis respons fans Vietnam terhadap kontroversi Marcelino Ferdinand. Terkini dari jagat sepak bola, dramatisasi tak terelakkan ketika bentrokan antara fans sepak bola Indonesia dan Vietnam mencapai puncaknya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Skor yang cukup menggetirkan dan bikin menangis gulung-gulung di jalanan, hasil Piala Asia Putri U17, Claudia Schoenemann cetak gol indah, Timnas Putri Indonesia U17 kandas 1-6 dari Filipina. Timnas Putri Indonesia U17 dipermalukan di rumah sendiri dengan skor telak 1-6 atas Filipina dalam laga pembuka Piala Asia Putri U17 2024 di Stadion Iwayan Dipta, Senin 6/5/2024. Pertandingan pembuka di grup A ini merusak debut manis pelatih anyar Timnas Indonesia Putri, Satoru Mochizuki. Timnas Putri Indonesia U17 secara mengejutkan harus kebobolan di awal babak pertama melalui sundulan-sundulan Alexa Pino.
Filipina berhasil menjebol gawang Garuda Pertiwi terlebih dahulu di menit ke-6 melalui skema sepak pojok. Keunggulan 1-0 atas timnas putri Indonesia itu tak bertahan lama dan terhitung dalam waktu 6 menit kemudian Garuda Pertiwi mampu menyamakan kedudukan. Tendangan cantik dari luar kotak penalti dilesatkan Claudia Schoenemann yang mengarah tepat ke pojok kanan gawang menjadi gol penyama kedudukan pada menit ke-12. Pasca gol penyama kedudukan tersebut, Filipina lebih menguasai jalan permainan dengan terus mendobrak pertahanan timnas putri Indonesia U17. Akhir cerita lebih banyak gol hingga akhir pertandingan dengan kekalahan sangat telak 1-6. Semoga lebih baik lagi ke depannya. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. Alhamdulillah, PSSI kerja tak kenal lelah. Fans supporter timnas Indonesia U23 bisa nobar kembali. PSSI lega usai laga timnas U23 Indonesia versus Guinea disiarkan di TV nasional. Berikut penjelasannya. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif dalam kurung Exco PSSI, Arya Sinulinga. Sebelumnya muncul indikasi bahwa duel timnas U23 Indonesia versus Guinea hanya bisa disaksikan lewat platform FIFA Plus. Seperti yang pernah kami sampaikan bahwa kemarin tuh memang karena ini playoff antar dua federasi kan. Satu di Afrika, satu di Asia. Kami kemarin nyari nih siapa ini hostnya siapa. Ucap Arya Sinulinga. Karena ini dalam rangka Olimpiade. Apakah IOC atau FIFA? Ternyata FIFA yang memegang hak siar, kami kejar FIFA. Kami sampai bilang kalau perlu kami yang produksi ke sana Paris. Sambung Arya Sinulinga. Terkini RCTI tetap akan menyiarkan laga timnas U23 Indonesia melawan Guinea yang digelar di Stadion Centre National du Football, Paris, Kamis. Sama halnya ketika menayangkan perjuangan timnas U23 Indonesia di Piala Asia U20 2024 Qatar. Kemudian mereka sudah memberitahu kami akan buat tender. Kemarin dalam kurung mencari, tendernya dalam kurung sekitar 2-3 hari lalu. Hari ini sudah diketahui bahwa itu bisa disiarkan di TV, paling enggak ini adalah usaha maksimal yang kami lakukan, ujar Arya. Terima kasih PSSI untuk semangatnya, ucap penggemar timnas. Chance to be ruthless. Menghebohkan publik, Nguyen lihat betapa terengginasnya ketum PSSI. Cara Erick Thohir izin ke Cerezo Osaka untuk dapatkan Justin Hubner jadi sorotan media Vietnam. Menjelang laga playoff antara timnas Indonesia U23 versus Guinea U23, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berkirim surat kepada Cerezo Osaka agar melepas Justin Hubner. Jelang laga ini, Erick Thohir melakukan langkah yang cukup istimewa.
Ia menulis surat permohonan kepada Cerezo Osaka Club. Hal itu menarik perhatian media Vietnam Soha. Saya mengirim surat ke Cerezo Osaka dengan harapan tim akan membantu kami lagi, kata Eric dikutip dari Soha. Saya berharap Cerezo Osaka dan tentunya pemerintah Jepang terus menjaga hubungan baik dengan pemerintah Indonesia, imbuhnya. Sebelumnya Cerezo Osaka Club membantu kami. Kini kami terus berharap tim Jepang terus membantu sepak bola Indonesia dengan melepas Justin Hubner agar bisa bermain untuk Indonesia U23, katanya. Menjelang pertandingan penentu Guinea U23 juga memanggil puluhan pemain yang bermain sepak bola di Eropa, terutama di Prancis. Di atas kertas tim Afrika dinilai lebih kuat dibandingkan Indonesia U23, baik dari segi kekuatan maupun pondasi fisik. Tanpa BAB dan lama-lama, usai lawan Persija, Shin Tae-yong minta Alfreandra Dewangga langsung berangkat bela timnas U23 Indonesia. Gelandang PSIS Semarang, Alfreandra Dewangga, bicara soal pemanggilan pemain ke timnas U-Strip 23 Indonesia. Dewangga jadi amunisi baru untuk Garuda Muda jelang babak play-off Olimpiade 2024. Dia akan menyusul rombongan timnas ke Paris pada Senin sore ini. Selain itu, ada Elkan Bagot yang diproyeksikan akan bergabung dengan tim. Alfreandra Dewangga menjelaskan bahwa namanya sudah masuk daftar panggil lama. Tepatnya saat Shin Tae-yong dan pasukannya bertarung di semifinal Piala Asia U20 2024. Pasca bertanding melawan Persija Jakarta pada 30 April lalu, dia diminta tidak langsung pulang. Pihak timnas U23 Indonesia meminta dirinya untuk langsung mengurus visa ke Paris. Pemain berusia 22 tahun ini melanjutkan, dia sudah mendapatkan instruksi untuk mempersiapkan diri. Dewangga masuk dalam daftar proyeksi Garuda Muda di babak play-off. Hal ini cukup rasional karena Justin Hubner harus kembali ke Jepang bersama Cerezo Osaka. Garuda Muda akhirnya harus menerbangkan Dewangga untuk tambahan amunisi karena Rizky Ridho juga absen. Kalau misalnya kita peringkat 4 terus kemungkinan besar play-off untuk lawan Guinea, pungkasnya. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my Legenda Manchester United ini sampai berdecak kagum pada kejeniusan Shin Tae-yong yang meracik timnas Indonesia. Kualitas sang pelatih diakui, seperti ini katanya. Legenda Manchester United sekaligus timnas Korea Selatan, Park Ji-sang mengomentari soal prestasi dan performa timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong mengarsiteki timnas Indonesia kelompok umur hingga senior yang memberi perubahan signifikan dalam prestasi tim Garuda di kancah Asia. Saya melihat ada perkembangan yang pesat di timnas Indonesia, terutama dengan pemain baru dan banyak tersebar di Eropa, kata Park Ji-sang. Park Ji-sang merupakan salah satu figur sepak bola Asia asal Korea Selatan. Ia tampil memukau saat merumput di Manchester United.
Menurut Park Ji-sang, langkah Shin Tae-yong memotong generasi muda dan mempercayai banyak dari mereka bermain di timnas senior benar-benar ide yang sangat berani dan cemerlang, dan semua itu membuahkan hasil. Timnas Indonesia perlu menyiapkan kualitas pemain, khususnya pemain muda di berbagai aspek, dan itu sudah dilakukan dengan baik saat ini, ungkap Park Ji-sang. Sebagai informasi, hasil potong generasi yang dilakukan oleh Shin Tae-yong melahirkan pemain seperti Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Witan Sulaiman. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Kisah kelam Guinea, ancaman tersembunyi menuju duel kritis melawan timnas U23 Indonesia di playoff Olimpiade 2024. Guinea dipastikan bakal kehilangan pemain jelang laga lawan timnas U23 Indonesia. Striker andalan timnas U23 Guinea, Lamine Diaby Fadiga, absen saat menghadapi timnas U23 Indonesia. Tentu absennya pemain 23 tahun tersebut merugikan skuad Guinea. Lamine Diaby Fadiga punya karier cemerlang di masa mudanya. Dia telah dipanggil oleh pelatih Kaba Diawara, tulis laporan Guinea-Foot, dan klubnya telah mengakui penerimaan panggilan tersebut dalam sebuah surat balasan yang dikirim ke Federasi Sepak Bola Guinea. Sayangnya, sang pemain masih harus menunggu sebelum mengenakan seragam merah kuning hijau Guinea untuk pertama kalinya. Penyerang tengah Lamine Diaby Fadiga telah memainkan 24 pertandingan musim ini di Ligue 2 Prancis, mencetak 4 gol lanjutnya. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Piala bergengsi untuk Bung Towel akan segera dimulai genderang perangnya. Ini dia lawan timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2024, terhindar dari Malaysia kontra Thailand atau Vietnam. Sesuai jadwal, drawing Piala AFF 2024 akan dilangsungkan di Hanoi, Vietnam pada Selasa 21 Mei 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Di tanggal tersebut akan diketahui di mana timnas Indonesia ditempatkan. Sebelum drawing dilakukan, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara dalam kurung AFF akan lebih dulu membagi 10 peserta ke dalam 5 pot, yang mana masing-masing potnya berisikan 2 negara. Penentuan pot ini berdasarkan performa masing-masing negara di 3 edisi terakhir Piala AFF dalam kurung 2018, 2020, dan 2022. Merujuk kepada fakta tersebut, pot 1 akan ditempati Vietnam dan Thailand. Vietnam berstatus juara Piala AFF 2018, semifinalis edisi 2020 dan runner-up 2022. Sementara Thailand merupakan semifinalis edisi 2018 dan kampiun 2020 dan 2022. Lanjut ke pot 2, ada timnas Indonesia dan Malaysia. Skuad Garuda rontok di fase grup Piala AFF 2018, runner-up 2020 dan semifinalis 2022.
Sementara Malaysia runner-up edisi 2018 gugur di fase grup 2020 dan semifinalis 2022. Berhubung berada di pot yang sama, timnas Indonesia takkan bersua timnas Malaysia. Timnas Indonesia nantinya hanya akan bersua penghuni pot 1, 3, 4, dan 5. Timnas Indonesia akan menantang salah satu dari penghuni pot 1 yang ditempati Thailand atau Vietnam. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight. Sungguh menggetarkan relung hati paling dalam hingga bisa menangis tetesan embun salju. Ungkapan hati warga Irak kepada timnas Indonesia, mereka rela lakukan ini untuk saudara muslimnya agar lolos ke Olimpiade 2024. Supporter Irak mendukung timnas Indonesia untuk merebut tiket terakhir menuju babak penyisihan grup Olimpiade Paris 2024. Kiprah timnas Indonesia di Piala Asia U23 cukup mendapat sorotan dari penggemar sepak bola karena penampilan memukau yang ditampilkan sepanjang turnamen. Mulanya anak asuh Shin Tae-yong tersebut sama sekali tak diunggulkan karena datang sebagai tim debutan di Piala Asia U23 yang pertama kali diadakan pada 2013. Akan tetapi Garuda Muda pada akhirnya bisa menunjukkan kualitasnya dengan menang 3 kali berturut-turut atas tim kuat Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Situasi inilah yang membuat banyak penggemar sepak bola seluruh dunia menantikan pertandingan yang dimainkan timnas Indonesia di Piala Asia U23. Tak terkecuali supporter Irak, mereka bahkan mengikuti perkembangan timnas Indonesia melalui media sosial dan menyebut skuad Garuda sebagai saudara sesama Muslim. Hal ini terlihat ketika timnas Indonesia tengah melakukan persiapan jelang laga play-off Olimpiade Paris 2024 melawan wakil Afrika, Guinea. Indonesia adalah tim kuat dan dihuni generasi baru yang terbaik untuk kalian. Di depan masih ada Guinea, tulis fans Irak. Tim yang hebat. Jangan bersedih saudara Muslim, saya berharap bisa bertemu kalian di Paris, ujar warga Irak. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you. Skandal terungkap. Rahasia gelap pertandingan playoff Olimpiade Paris, timnas Indonesia U23 bersiap hadapi Guinea di arena tersembunyi. Meski harus melewati babak play-off Olimpiade Paris 2024, pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong mengaku skuadnya pantas mendapatkan pujian atas hasil selama Piala Asia U23 2024. Barangkali semua orang beranggapan performa Indonesia begitu dramatis sejak pertandingan pertama dalam turnamen ini. Saya rasa tim ini pantas mendapatkan pujian atas hasil yang diberikan, tegas Shin Tae-yong dalam keterangannya. Diketahui timnas Indonesia U23 harus bisa mengalahkan Guinea yang merupakan wakil dari Afrika dan meraih posisi 4 besar di Piala Afrika U23 2023.
Berdasarkan informasi yang didapat dari Federasi Sepak Bola Guinea (FGF), pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Guinea akan digelar secara tertutup tanpa dihadiri penonton. Tak hanya itu, ternyata venue yang menjadi saksi lolos tidaknya Timnas Indonesia U23 bukanlah sebuah stadion, melainkan sebuah lapangan pusat pelatihan untuk pembinaan sepak bola Perancis usia muda. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Di balik kehadiran Roberto Mancini di laga dramatis keajaiban yang menggetarkan di Piala Asia U23 2024, sosok megah Roberto Mancini menghadiri pertandingan epik di Stadion Abdullah bin Khalifa. Disinilah Timnas Indonesia U23 bersaing melawan Irak, memperebutkan posisi kehormatan dalam Piala Asia U23 2024. Kehadirannya terungkap oleh Hamdan Hamedan, tenaga ahli Kemenpora RI. Dalam detik-detik panas itu, Mancini tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap kegemilangan beberapa pemain Garuda muda seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Nathan Chuaon. Angka-angka yang mencolok: Marcelino sebagai nomor 7, Justin sebagai nomor 10, Ivar sebagai nomor 6, dan Nathan sebagai nomor 23 menarik perhatiannya. Dalam interaksi intens, Mancini menanyakan dengan penuh antusiasme kepada Hamdan, bahkan memohon bantuannya untuk menuliskan nama-nama mereka. Dia bahkan mengakui potensi besar para pemain tersebut untuk berkembang di kancah sepak bola Italia, mengingat sukses Jay Itzes dari Timnas Indonesia di Serie B bersama Venezia. Mancini yakin keempat pemain ini bisa bersinar di kasta kedua sepak bola Italia. Keyakinan ini sungguh menggetarkan dan klaim tersebut menjadi bukti nyata akan kebesaran pemikiran Mancini. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Di balik kritikan pedas, cerita dramatis respons fans Vietnam terhadap kontroversi Marcelino Ferdinand. Terkini dari jagat sepak bola, dramatisasi tak terelakkan ketika bentrokan antara fans sepak bola Indonesia dan Vietnam mencapai puncaknya. Dalam sorotan pahit kekalahan Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand menjadi sasaran amarah tak terduga dari netizen Indonesia. Namun, apa yang terjadi kemudian adalah sebuah kisah tak terduga yang memperdalam retaknya jurang antara kedua negara tetangga ini. Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia U23 membuka luka yang dalam bagi para penggemar sepak bola nasional. Peluang emas untuk menuju babak penyisihan grup Olimpiade Paris 2024 tercecer di tangan Irak. Di tengah kepahitan kekalahan, Marcelino Ferdinand menjadi pusat perhatian sebagai sasaran kekecewaan. Namun, ketika netizen Indonesia menyalahkan sang pemain, supporter Vietnam justru turut campur dalam hiruk-pikuk tersebut. Apa yang terjadi kemudian adalah pemandangan yang mendebarkan.
Supporter Vietnam dengan semangatnya sendiri turut melancarkan serangan verbal terhadap Marcelino Ferdinand. Mereka memandangnya sebagai pemain yang egosentris, tidak mampu bermain tim, dan menyebutnya dengan panggilan-panggilan menyakitkan yang mengejutkan. Dalam sorotan penuh dramatisasi, fans Vietnam mencibir aksi Marcelino Ferdinand melalui berbagai media sosial. Mereka mengeluarkan kecaman tajam yang mencerminkan kekecewaan mendalam atas kinerjanya. Bahkan beberapa di antara mereka mengungkapkan keyakinan bahwa Marcelino akan berakhir sebagai warga negara Belanda meninggalkan Indonesia dalam kekecewaan.